Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amrul At-Tamimi dengan NIM C1G019178 dari kelompok 56 Prodi Agribisnis. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa jenis hama, patogen, dan gulma. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam video kali ini ialah dua bahan dari kelompok hama, yakni hama pemakan batang padi atau Oxia sinensis dan hama penggerek batang padi, yaitu Chilosupressalis. Kemudian dua bahan dari kelompok patogen, yaitu Fusarium sp dan Rhizopus sp. Dan yang terakhir dua bahan dari kelompok gulma, yaitu Bandotan atau Ageratum conizoides dan Patikan kebo Euphorbia hirta. Yang pertama saya akan menjelaskan dari kelompok hama, yaitu Oxia sinensis yang memiliki klasifikasi phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Orthoptera, famili Acididae, genus Oxia, spesies Oxia sinensis. Hama ini memiliki ciri badan berwarna hijau kecoklatan, memiliki sepasang antena dan mata majemuk, dan mulut bertipe mandibula. Hama ini menyerang dengan cara memakan bagian daun sehingga mengurangi permukaan daun. Terlihat juga pinggiran daun menjadi bergerigi, berlubang, bahkan hanya tersisa tulang daunnya saja. Tanaman inang dari hama ini yaitu tanaman padi, jagung, dan rerumputan. Adapun pengendalian yang dapat dilakukan yakni dengan pengendalian mekanik dengan cara menebarkan jaring pada permukaan tanaman. Kemudian dengan pengendalian biologi, yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti burung. Dan yang terakhir dapat dilakukan pengendalian kimiawi dengan menggunakan insektisida. Bahan yang kedua yaitu hama penggeret batang padi, Chilosupressalis, yang memiliki klasifikasi phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Lepidoptera, famili Crambidae, genus Chilo, dan spesies Chilosupressalis. Hama ini memiliki ciri kepala berwarna coklat muda, sayap berwarna coklat dengan penasi sayap yang jelas, dan mulut bertipe penggigit pengunyah pada larvanya, sedangkan imagonya bertipe penghisap. Hama ini menyerang tanaman padi awalnya dengan hama yang pada fase imago meletakkan telur pada pangkal daun. Kemudian ketika telur berkembang menjadi larva, hama ini mulai menggerek batang padi sehingga batang padi menjadi berlubang. Adapun gejala yang ditimbulkan oleh hama ini adalah batang padi menjadi berlubang, dan pada tipe mulut imagonya yang bertipe penghisap menyebabkan terdapat bercak pada tanaman padi. Tanaman inang dari hama ini selain tanaman padi ialah tanaman jagung, rerumputan, dan lainnya. Adapun pengendalian yang dapat dilakukan ialah secara mekanik dengan cara meletakkan perangkap atau memangkas tanaman yang sudah terserang oleh hama ini. Kemudian pengendalian biologis dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti tawon. Dan yang terakhir, pengendalian kimiawi dengan menggunakan insektisida. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahan dari kelompok patogen. Yang pertama yaitu Fusarium sp dengan kingdom fungi, divisi Amastigomycota, kelas Deuteromycetes, ordo Monilales, famili tuber Chalaeciaceae, genus Fusarium, spesies Fusarium sp. Jamur ini melakukan infeksi pada akar, terutama melalui luka-luka atau melalui luka akar. Fusarium sp juga menyerang dengan cara penularan infeksi cendawan fusarium ke tanaman inang melalui lubang alami seperti hidatoda, stomata, dan nektar. Serangan ini berakibat ditandai dengan busuk bagian batang yang dekat dengan permukaan tanah dan kebusukan, dan lalu menjalar hingga ke akar. Tanaman inang patogen Fusarium sp ini ialah tomat, cabai, terong, bawang merah, melon, dan semangka. Selanjutnya yaitu pengendalian jamur ini dapat dilakukan dengan kultur teknis, yaitu penggunaan jalur atau varietas benih sehat dan penggunaan pupuk kompos. Pengendalian menggunakan agen hayati, yaitu menggunakan trichoderma. Dan yang terakhir, pengendalian menggunakan bahan kimia, yakni fungisida. Bahan yang kedua yaitu Rhizopus sp dengan kingdom fungi, divisi Zygomycota, kelas Zygomycetes, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, genus Rhizopus, spesies Rhizopus sp.
Jamur ini menginfeksi tanaman dengan cara masuk melalui luka kecil pada tanaman. Dan jamur ini juga bisa masuk ke dalam tubuh tanaman inang melalui pernapasan dengan cara terhirupnya elemen-elemen jamur sehingga masuk ke dalam tubuh tanaman inang dari Rhizopus sp ini. Akibat serangan dari Rhizopus sp ini ialah buah dari tanaman yang terserang menjadi lunak, berair, dan berserat-serat. Tanaman inang dari Rhizopus sp ini diantaranya anggur, stroberi, dan tomat. Pengendalian yang dapat dilakukan pada jamur Rhizopus sp ini secara mekanik yaitu ketika melakukan panen, melakukan dengan hati-hati agar terhindarnya luka kepada tanaman. Kemudian pengendalian secara kimiawi yaitu memanfaatkan fungisida. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang bahan dari kelompok gulma. Yang pertama yaitu bandotan Ageratum conizoides dengan kingdom plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, bangsa Asterales, suku Asteraceae, marga Ageratum, spesies Ageratum conizoides. Kerugian yang disebabkan oleh gulma bandotan ini adalah dapat menurunkan hasil dan dapat juga menghambat pertumbuhan tanaman yang dibudidayakan karena berkompetisi dalam memperebutkan air, cahaya matahari, dan lingkungan hidup. Ini tumbuhan gulma ini biasanya tumbuh di sawah, ladang, semak, belukar, halaman, kebun, tepi jalan, dan selokan. Pengendalian yang dapat dilakukan ialah dengan pengendalian mekanik seperti pencabutan atau menggunakan alat-alat pertanian. Kemudian secara kultur teknis yaitu dengan menanam tanaman sela untuk mencegah tumbuhnya gulma bandotan ini. Dan yang terakhir menggunakan pengendalian kimiawi yakni herbisida. Kemudian bahan yang kedua yaitu gulma Euphorbia hirta dengan kingdom plantae, divisi Magnoliphyta, kelas Magnoliphyosciliabales, famili Euphorbiaceae, genus Euphorbia, spesies Euphorbia hirta. Gulma ini mengakibatkan kerugian pada tanaman budidaya yaitu berkompetisi dengan tanaman budidaya dalam memperoleh unsur hara, cahaya matahari, dan tempat tinggal sehingga dapat menurunkan kuantitas tanaman budidaya. Patikan kebo biasanya penyebarannya itu melalui angin, melalui bijinya yang diterbangkan oleh angin. Gulma ini umumnya banyak dijumpai pada tepi jalan, pinggir sawah, kebun, dan pinggir selokan. Pengendalian yang dapat dilakukan ialah secara mekanis, yakni dengan pencabutan tanaman gulma ini, yang merupakan tindakan yang paling efektif dan juga ramah lingkungan dibandingkan pengendalian kimiawi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.